Beda halnya dengan Sultan Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel yang berkuasa 200 tahun setelah Sultan kita di Samudra Pasai ini ada. Jadi duluan Sultan Al-Malik As-Salih ini bergelar Al-Fatih daripada Sultan Muhammad Al-Fatih yang ada di Turki itu sendiri. Kita bisa melihat sekarang di Indonesia ini menjadi penduduk dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Itu semua tidak lepas daripada kiprah kepemimpinan beliau, yang mana beliau adalah kesultanan ataupun pemerintah Islam pertama yang mendedikasikan hidupnya dan kabinet pemerintahannya merasakan hukum Islam dan penyebaran Islam untuk kawasan yang luas di Asia Tenggara. Kemangkatan Sultan Al-Malik As-Salih yang ke-749 tahun. Dan selawat dan salam selalu kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah memperjuangkan dinul Islam, yang mana din Islam tersebut telah gagap gempita disambut oleh punggawa-punggawa kebesaran di bumi Sumatera ini, yaitu oleh Sultan Al-Malik As-Salih beserta Sultan Al-Malik Al-Tahir beserta zuriat keturunan beliau yang ada di pemukiman Pelami ataupun Kecamatan Samudra, menyeluruh ke semua sudut wilayah di Kabupaten Aceh Utara ini. Sangat banyak sultan-sultan yang berdiam di tempat yang sekarang kita kenal ini dengan Kecamatan Samudra, yang pada waktu itu dikenal dengan nama Bandar Sumatra ataupun Bandar Sumatera, yang mana pulau ini dinamakan Pulau Sumatera, dan letak daripada bandar ataupun kota yang sangat penting pada masa tersebut ada di daerah ini ataupun ada di sebelah barat Diamond Point ataupun kawasan Bandar Sumatera itu ada di Kecamatan Samudra pada hari ini. Jadi sebuah hal yang sangat istimewa tentunya kita bisa merayakan ataupun memperingati haul kemangkatan, sekaligus mungkin yang belum kita wacanakan sebelumnya, ini merupakan hari ataupun bulan di mana sultan yang kedua memerintah naik tahta, yaitu Sultan Al-Malik Al-Tahir, yang mana kita ketahui dalam literasi Islam, di saat seorang sultan meninggal ataupun khilafah meninggal, itu langsung diwariskan oleh anaknya, karena tingkat kepemimpinan itu sangat penting dibandingkan hal yang lain demi sebuah bangsa. Jadi harus kita ketahui juga bahwa hari ini ataupun bulan ini merupakan bulan di mana Sultan Al-Malik Al-Tahir bin Sultan Al-Malik As-Salih naik tahta memerintah Kesultanan Sumatera Pasai hingga 29 tahun lamanya. Sebuah periodisasi sejarah yang sangat lama tentunya bagi seorang sultan yang sangat agung. Beliau Sultan Malik Al-Tahir itu yang makamnya berada di samping Sultan Al-Malik As-Salih, meninggal pada bulan Zulhijjah tanggal 12 ataupun pada hari Tasyrik, hari raya ketiga daripada hari raya Idul Adha tahun 726 Hijriah ataupun bertepatan pada tahun 1326 Masehi. Jadi beliau memerintah itu sekitar 29 tahun lamanya. Di mana di batu nisan beliau itu dituliskan hadzal qabru al-marhum al-maghfur as-sa'id as-syahid. Ini adalah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni, seorang yang berbahagia ataupun as-sa'adah itu diperuntukkan dalam sejarah Islam, bisa jadi seorang bangsawan ataupun as-sa'adah karena berbahagia. Beliau disambung dengan kata selanjutnya yaitu as-syahid, seorang yang berbahagia kemudian beliau itu meninggal syahid. Nama beliau dituliskan As-Sultan Ibnu Sultan Muhammad Al-Malik Al-Tahir Syams Ad-Dunya Wad-Din. Jadi beliau memiliki dua gelar. Yang pertama adalah Matahari Dunia dan Agama, yang mana maksud daripada Matahari Dunia, beliau adalah seorang yang sangat paham tentang dunia, dalam artian beliau sangat paham politik Islam, pemerintah, dan Syams Ad-Din, penerang agama. Beliau juga adalah seorang ulama yang tentu sangat paham tentang agama. Jadi bisa kita bayangkan pada hari momen tersebut
di saat seorang sultan yang sangat diagung-agungkan, yang dicintai oleh semua rakyatnya dan semua negeri-negeri di bawah naungannya menutup mata di kepemimpinannya yang ke-29 tahun lamanya, di mana pada hari tersebut merupakan hari kebahagiaan bagi umat muslim, yaitu hari raya Idul Adha, yang mana kita ketahui bahwa hari raya merupakan hari sukacita, hari berbahagia. Tapi di sisi yang lain, sultan yang mereka cintai, yang mereka sayangi menutup mata pada hari tersebut. Jadi sebuah dinamika yang sangat heroik terjadi pada masa bulan Zulhijjah tahun 726 Hijriah. Terlebih dengan Sultan Al-Malik As-Salih, ini dua tokoh founding father ataupun peletak fondasi dasar Kesultanan Islam Samudra Pasai. Jadi insya Allah pada tahun berikutnya ke depan nanti kita bisa memperingati acara haul yang ke-750 tahun, sebuah angka periode sejarah yang sangat penting kita rasa. Jadi insya Allah kita bisa memaksimalkan upaya dan daya kita, mengingat beberapa tahun belakangan kita berhasil sukses melakukan kegiatan haul ini, dan insya Allah pada tahun ke depan kita upayakan bisa merayakan ataupun memperingati dengan semaksimal dan dengan kegiatan yang lebih besar lagi tentunya. Ada sedikit waktu, mungkin sedikit sebelum sama dia. Jadi perlu kita ketahui bahwa Sultan Al-Malik As-Salih ini meninggal pada bulan Ramadan. Tidak disebutkan tanggal pastinya tanggal berapa, karena di batu nisan beliau cuma tertulis alladzi intaqala min Ramadan sanata sitti wa tis'ina wa sittami'ah min intiqalin nabawiyah. Beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 daripada hijrah Nabi. Jadi tidak disebutkan tanggal meninggalnya, tanggal wafatnya, tanggal berapa. Kenapa kita ambil pada tanggal 15 Ramadan? Kita ambil masa pertengahannya. Bisa jadi Sultan Malik As-Salih meninggal pada nisfu Ramadan, ataupun setelah nisfu Ramadan, ataupun sebelum nisfu Ramadan. Jadi pertengahan itu kita ambil untuk memperingati haul beliau. Terlebih perlu kita ketahui bahwa Sultan Al-Malik As-Salih ini adalah seorang founding father, peletak fondasi dasar untuk sebuah kesultanan Islam yang sangat agung di kawasan Asia Tenggara. Beliau menerima serta mengembangkan dakwah Islam yang pertama sekali yang memasukkan sistem pemerintahan Islam dalam kabinet pemerintahannya. Pada batu nisan beliau disebutkan bahwa beliau berasal dari keturunan terhormat dan terkenal. Dua kalimat terakhir yang untuk menegaskan tentang kepribadian beliau adalah Al-Abidul Fatih. Dua kata ini nanti bisa kita sinergikan dengan seorang sultan yang berhasil membebaskan Konstantinopel, yaitu Sultan Mehmed II bin Sultan Murad II, ataupun yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad II. Jadi diceritakan di saat pembebasan Konstantinopel pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih ini setelah pasukannya berhasil melewati Gunung Galata untuk menembus tembok Konstantinopel yang sangat besar itu, pasukan beliau itu diperintahkan untuk berpuasa 1 hari penuh sebelum penaklukan ataupun pemboboman daripada Konstantinopel itu dilakukan. Itu adalah sebuah sikap patriotik dan sifat mengharap bantuan daripada Allah itu ditunjukkan oleh seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian lagi Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil membebaskan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Jadi semenjak balik diceritakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah melewatkan sholat malam dan rawatib sholat wajib. Jadi setiap rawatib itu selalu dilakukan dan salat malamnya selalu penuh selama hayatnya, karena beliau memiliki cita-cita yang besar untuk membebaskan Konstantinopel, yang mana kita ketahui bahwa Konstantinopel itu adalah yang disabdakan oleh Rasulullah, pada siapa yang membebaskan Konstantinopel menjadi panglima perang terbaik dan pasukannya menjadi pasukan yang terbaik. Jadi itu adalah wujud cita-cita daripada seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa beliau digelar dengan Al-Fatih? Karena beliau sanggup membebaskan Konstantinopel, sebuah imperium Romawi bagian
bagian timur itu yang kuat, yang berhasil dibebaskan selama ratusan tahun, selama 1000 tahun lebih berkuasa memerintah maksudnya. Belum pernah ada seorang tokoh pun yang berhasil membebaskan Konstantinopel itu. Jadi kita sandingkan dengan Sultan Al-Malik As-Salih kita. Di batu nisan beliau di bagian ujung namanya disebutkan Al-Abidul Fatih, seorang yang ahli ibadah. Sultan Muhammad Al-Fatih yang kita ceritakan tadi juga beliau seorang ahli ibadah, di mana salat rawatibnya tidak pernah tinggal, kemudian salat malamnya tidak pernah absen selama hayatnya. Begitu juga dengan Sultan Al-Malik As-Salih kita, Al-Abid, seorang yang ahli ibadah. Kemudian di ujung nama beliau juga Al-Fatih. Beliau adalah seorang pembebas. Apa yang dibebaskan oleh seorang Sultan Malik Al-Zahir ini? Sampai sekarang kita belum dapat kronologi cerita yang lengkap tentang pembebasan yang dilakukan oleh Sultan Al-Malik As-Salih. Tapi di batu nisannya tegas diceritakan bahwa beliau adalah seorang pembebas. Beda halnya dengan Sultan Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel yang berkuasa 200 tahun setelah Sultan kita di Samudra Pasai ini ada. Jadi duluan Sultan Al-Malik As-Salih ini bergelar Al-Fatih daripada Sultan Muhammad Al-Fatih yang ada di Turki itu sendiri. Memang secara kronologis kita tidak menemukan riwayat yang detail yang menceritakan tentang pembebasan daripada Sultan Malik Al-Salih. Tapi kita bisa melihat sekarang di Indonesia ini menjadi penduduk dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Itu semua tidak lepas daripada kiprah kepemimpinan beliau, yang mana beliau adalah kesultanan ataupun pemerintah Islam pertama yang mendedikasikan hidupnya dan kabinet pemerintahannya merasakan hukum Islam dan penyebaran Islam untuk kawasan yang luas di Asia Tenggara. Sakallahu sarahu wa ja'alal jannata maswahu bi hurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah menyiramkan rahmat atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kembalinya dengan kehormatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, demikian mungkin pemaparan singkat tentang kiprah hidup daripada punggawa pertama untuk Kesultanan Islam Sumatera Pasai yang ada di Kampung Beringin, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ini, yang sangat harus kita jaga, yang harus kita tinggikan marwahnya. Sekarang untuk selebihnya kami persilahkan kepada Abi Muhib untuk memimpin bersama dia dan doa sebelum kita lakukan buka puasa dan santunan anak yatim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim Al-Azim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim Al-Azim la ilaha illa wal hayyul. Pele